Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk mengikuti aktivitas hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami berbagai gambar cerita sesuai gambar. 2. Siswa dapat menyebutkan langkah-langkah pembuatan gambar cerita. 3. Siswa dapat membuat contoh gambar cerita satu adegan sesuai kalimat penggalan cerita. 4. Siswa dapat menyebutkan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan. Dan 5. Siswa dapat menyebutkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. 1. Sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah bersedia berbagi dengan meminjamkan buku cerita kepada Edo. 2. Sikap baik Edo yang perlu diteladan adalah meminta izin ketika akan meminjam buku dan mengucapkan terima kasih, berpamitan ketika meninggalkan rumah Udin. 3. Alasan meneladani sikap Udin dan Edo karena mereka berdua menjaga kerukunan dan saling menghormati. Perhatikanlah cerita bergambar berikut ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, Siput?"
Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Yang memiliki sikap sombong dan pongah adalah kancil. Ini merupakan sikap memandang rendah orang lain dan menganggap dirinya hebat. Ini merupakan sikap yang tidak boleh untuk ditiru. Karena kesombongannya pula, kancil berhasil dikalahkan oleh siput dengan kecerdikannya. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar atau disingkat cergam. Kamu tentu bisa juga membuat cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cerita bergambar itu? Bagaimanakah cara membuat cerita bergambar? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita? Cerita bergambar adalah gambar yang memiliki narasi literasi visual yang tujuannya menceritakan proses kejadian atau peristiwa melalui bahasa gambar tanpa menggunakan tulisan. Gambar tersebut dapat bercerita tentang persoalan kehidupan sehari-hari ataupun peristiwa tertentu. Sebuah gambar bercerita harus dapat menunjukkan proses suatu kejadian yang saling terkait atau berkesinambungan dari sebuah kejadian. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. 2. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. 3. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. 4. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Berikut ini adalah contoh gambar cerita satu adegan gambar saja, yaitu suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Kancil selalu mengejek si kura-kura dengan kata-kata yang menyakitkan. Kau adalah binatang yang terlambat di dunia apabila sedang berjalan, bahkan tidak tahu cara bergegas. Lucu sekali engkau ini. Aku yakin kau tidak dapat mengalahkanku bila kita berlomba lari. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Perhatikanlah tabel berikut ini yang berisi informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. 1. Ikan. Organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah, amoebiasis. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan cara memberi makanan yang sehat untuk ikan, diberikan vaksin untuk ikan. 2. Burung. Organ peredaran darah, jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah yaitu gangguan jantung, berdarah, luka-luka kapiler darah mudah pecah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, rutin menjaga kesehatan burung,
memberi makanan yang sehat untuk burung, dan memberi vaksin. 3. Kucing. Organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah, gangguan pada organ peredaran darah, kolesterol karena menghambat peredaran darah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah yaitu menjaga berat badan kucing, memvaksin kucing, membuat kucing rutin berolahraga, dan memastikan makanan kucing bergizi. Jika pergi ke Pulau Madura, harus lewat sebuah selat. Rajinlah kamu berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.